Di Kongo, korupsi berada pada tingkat tertinggi secara global. Meskipun negara ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya dari penjualan kobalt dan tembaga, sekitar 70% penduduknya masih hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari. Sementara para pejabat negara hidup dalam kemewahan. Pada masa kepemimpinan Joseph Kabila, lebih dari $750 juta dari perusahaan pertambangan milik negara hilang begitu saja. Nah, semua ini berakar dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kongo, termasuk Tenke Fungurume, tambang kobalt terbesar di dunia yang luasnya setara dengan kota Los Angeles. Berkat kekayaan alam ini, Kongo menjadi pion penting dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, Kongo bukanlah negara dengan utang terbesar. Negara seperti Angola, Ethiopia, dan Zambia memiliki utang yang lebih besar kepada Tiongkok dibandingkan Kongo. Coba lihat grafik ini, kita bisa melihat bahwa 2017 adalah tahun puncak pinjaman Tiongkok ke Afrika, hanya setahun sebelum perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dimulai. Diplomasi perangkap utang dapat dipahami sebagai strategi pinjaman kepada negara-negara seringkali yang miskin, dengan tujuan mengendalikan perekonomian dan sumber daya mereka ketika mereka gagal membayar utangnya. Strategi ini adalah taktik cerdas yang sering disamarkan sebagai bantuan ekonomi. Nah, mengapa Tiongkok melakukan ini? Alasan utamanya adalah karena laju pertumbuhan PDB Tiongkok mulai melambat dan angka kelahiran juga menurun. Di sisi lain, Tiongkok masih harus mempertahankan daya saingnya dalam persaingan pengaruh dengan Amerika Serikat di berbagai sektor penting, mulai dari industri kendaraan listrik hingga politik dan militer. Nah, untuk itu, Tiongkok memerlukan sumber daya yang besar, bukan hanya modal finansial tetapi juga sumber daya alam yang terbatas oleh geografi. Afrika dengan kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah dan murah menjadi benua yang sangat strategis untuk memenuhi kedua kebutuhan ini. Tidak dapat dipungkiri, Afrika kaya akan sumber daya alam, menyumbang lebih dari 30% cadangan mineral dunia. Benua ini tidak hanya memiliki sumber daya berharga seperti minyak di Angola, tembaga di Zambia, atau kobalt di Kongo, tetapi juga tenaga kerja yang melimpah dan murah. Namun meskipun kaya akan sumber daya, Afrika menghadapi kekurangan kapasitas dalam pengelolaannya. Korupsi yang merajalela menjadikannya salah satu yang terburuk di dunia. Alih-alih memprioritaskan pengembangan sektor pertanian, industri, atau berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan, sebagian besar dana justru mengalir ke kantong para pejabat dan itu memperburuk kesenjangan ekonomi. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi Tiongkok. Dengan menyamar sebagai pemberi pinjaman yang berfokus pada pembangunan, Tiongkok justru mengeksploitasi sumber daya alam murah dan menawarkan lapangan kerja bernilai tambah tinggi bagi tenaga kerja domestiknya. So, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Silahkan beri komentar di bawah.